Om Om Swastiastu. Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anubadrah Kerta Wiyantu Wiswata. Semoga kita semua senantiasa selamat dan bahagia atas karunia ide Sang Hyang Widiwasa. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pemirsa TVRI dimanapun berada, umat sedharma yang berbahagia. Senang sekali saya Made Amrita Firyandria dapat berjumpa dengan Anda dalam program Mimbar Agama Hindu. Adapun tema yang akan kita perbincangkan pada Mimbar Agama Hindu kali ini adalah pelaksanaan Catur Brata Penyepian Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945. Pemirsa TVRI, di dalam ajaran agama Hindu, hari-hari suci keagamaan masing-masing memiliki proses pelaksanaan dan makna yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Namun memiliki satu tujuan, yaitu puja bakti dan puji syukur kepada ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu telah hadir bersama kita seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Dr. Iwayan Darmayana MPSI. Beliau merupakan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bengkulu. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Nggih, gimana kabarnya Pak? Baik, sehat, Iya. Sengkara. Seperti yang telah saya sampaikan tadi Pak, bahwa tema kita pada program Mimbar Agama Hindu kali ini adalah pelaksanaan Catur Brata Penyepian Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945. Terlebih dahulu ini Bapak, mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada saya dan pemirsa TVRI di rumah apa yang dimaksud dengan Hari Suci Nyepi itu Pak. Oke. Silahkan Bapak. Makasih. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Sidirestu Tat Astu Astu Swaha. Om Anubadrah Kerta Wiyantu Wiswata. Jadi ini tema terkait dengan pelaksanaan Catur Brata Penyepian sangat tepat saya kira ya untuk kita, karena menjelang hari raya Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945, nah, itu nanti jatuh pada tanggal 22 Maret ini. Saya kira tema ini kita perlu tegaskan sekalian, mengingatkan kita semua umat sedharma untuk bahwa momen Hari Raya Suci Nyepi ini adalah momen yang sangat-sangat berharga dan sangat kita tunggu-tunggu, karena Hari Raya Suci Nyepi sebagaimana namanya itu benar-benar bukanlah perayaan dalam arti suatu kemeriahan atau hiburan ya, dengan berbagai hiburannya, tetapi lebih pada menyepi. Nah, nyepi artinya kalau rangkaiannya itu sebenarnya rangkaiannya dari, kalau singkatnya itu dari penyucian alam semesta makrokosmos ini dengan rangkaian upacara melasti yang nanti biasanya H-2 itu umat sedharma di daerah-daerah juga melaksanakan persembahyangan atau menuju ke sumber-sumber air suci, antara lain laut, danau, banyak sumber-sumber suci untuk menyucikan alam semesta ini. Itu sebagai rangkaian ritual keagamaan yang kita lakukan. Kemudian sampai ke acara Taur Kesanga, itu adalah acara penyucian alam semesta makrokosmos kita. Nah, kemudian pas hari hanya pada saat Hari Raya Nyepi tanggal 22 itu adalah penyucian diri sendiri, mikrokosmos kita. Nah, artinya kita harus menyepi, artinya untuk menuju kesadaran sang diri
atau kesadaran akan diri kita sendiri sebagai makhluk yang hidup di dunia ini, di alam semesta ini, yang mesti kita sadari ya, dan bahwa tujuan hidup kita sebenarnya adalah, sebenarnya kita hidup ini kan maya ya, artinya tujuan akhir dari kegiatan kita adalah Muksatam Jagadita ya Caiti Dharma itu ya. Jadi untuk penyucian mikrokosmos dalam diri kita, itulah kita perlu melaksanakan apa yang namanya catur berata penyepian. Ya, catur berata, catur artinya 4, berata itu hal-hal yang kita harus kendalikan, hal-hal yang yang tidak boleh dilakukan terkait dengan pada saat kita menyucikan diri kita sendiri, terutama ada 4 antara lain amati karya, tidak bekerja, kemudian amati lelungan, tidak bepergian, amati geni, tidak menyalakan api. Nanti itu arti harfiahnya apa, arti filosofinya apa, nanti kita akan jelaskan. Kemudian amati lelanguan, tidak menghibur diri yang mempengaruhi pikiran kita untuk tidak menyadari diri kita sendiri. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya tentang rangkaian dari prosesi Hari Raya Nyepi. Ya. Baik, perbincangan ini akan kita lanjutkan namun setelah jeda iklan terlebih dahulu. Baik. Pak. Pemirsa TVRI dimanapun berada, umat sedharma yang berbahagia, demikian perbincangan kita, namun akan kita lanjutkan lagi ke perbincangan yang lebih menarik lagi mengenai rangkaian prosesi dari Hari Suci Nyepi. Tetap bersama kami di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Pemirsa TVRI dimanapun berada, umat sedharma yang berbahagia, terima kasih tetap setia bersama kami pada program Mimbar Agama Hindu. Baik Bapak, tadi kita sudah berbincang tentang rangkaian prosesi Hari Suci Nyepi itu, dari melasti, kemudian dilanjutkan dengan Tawur Agung, kemudian penyepian itu sendiri, ya Pak. Kita melaksanakan catur berata penyepian. Mungkin bisa Bapak jelaskan lagi, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa Tawur Agung dan melasti itu untuk penyucian makrokosmos atau alam semesta. Kemudian Hari Suci Nyepinya kita melaksanakan catur berata penyepian untuk penyucian mikrokosmos atau diri kita sendiri. Ada amati geni, amati lelanguan, amati karya, dan amati lelungan, gitu Pak. Okay. Jadi bisa Bapak jelaskan lagi kepada saya dan pemirsa TVRI di rumah makna harfiah dan makna filosofi yang seperti tadi Bapak sudah jelaskan. Silahkan Bapak. Oke, makasih. Jadi catur berata penyepian seperti yang saya sebutkan tadi, 4 hal yang perlu dikendalikan, kemudian 4 hal yang perlu yang harus kita pantang ya untuk kita lakukan pada saat Hari Raya Nyepi, terutama pada tanggal 22 nanti ya, 22 Maret itu pas hari H-nya. Itu artinya kita merayakannya tidak dengan memeriahkan dengan pesta, tetapi kita justru pantang untuk pertama keluar rumah ya, artinya amati lelungan, artinya kita ada di rumah, tidak kemana-mana, iya, menyepi, kemudian melakukan ritual-ritual keagamaan seperti berjapa, kemudian trisandya, dan melakukan perenungan atau samadhi, meditasi yang populer dengan meditasi saat ini. Itu adalah dimaksudkan supaya kita mulai melihat ke dalam diri kita. Karena perlu diketahui pikiran kita itu sangat dipengaruhi oleh berbagai hal di lingkungan kita. Kalau kita keluar rumah itu banyak sekali
hal-hal yang justru membuat kita tidak bisa menyadari diri kita sendiri. Nah, dalam penyucian inilah makanya kita harus berdiam diri di rumah, menyepi, melakukan kontemplasi, melakukan perenungan, ya, hening, ya, Hening, Pak. kemudian nung, merenung, neng, meneng, ya, nang, neng, nung, neng, meneng, kemudian tidak harus memikirkan hal-hal kecuali memikirkan diri kita sendiri. Kalian sebagai mulat sarire, Mulat sarire, Pak. artinya introspeksi tentang, karena setahun yang lalu, tahun Saka 1944 sudah lewat, sekarang memasuki tahun baru Saka 1945. Jadi kita harus mulat sarire apa sih yang sudah kita sadari, lakukan, berupa karma-karma baik yang sudah kita lakukan, atau hal-hal yang karma buruk yang mungkin yang perlu kita evaluasi, atau hal-hal yang sudah kita lakukan yang kita harus perbaiki. Itu amati lungan, artinya tidak pergi. Gitu. Iya. Lunga, Itu tidak jadi pergi. pada saat itu tentu umat kalau ada yang ingin berkunjung ke rumah, tentu akan tidak, pintunya masih tertutup, tertutup, iya, ya. ditahan dulu nggih Pak kalau hari bahkan nyepinya kalau ya, Pak, khusus di Bali itu malah pesawat aja nggak boleh lewat, nggak boleh landing. Semua di aktivitas situ, ya. itu dihentikan supaya kita mulai memberi kesempatan kepada umat sedharma untuk mulai mulat sarire Introspeksi di rumah, diri, introspeksi diri, apa yang sudah berjalan dan baik yang kita harus pertahankan, dan apa yang ke depan yang harus kita koreksi untuk pada tahun-tahun yang akan datang, begitu. Kemudian dengan satu hal lagi, amati geni. Amati geni, amati geni itu artinya tidak menyalakan api. Iya. Karena kalau amati geni menyalakan api dalam arti makro buana agung, itu menerangi, fungsinya untuk proses memasak di dapur, gitu ya, menerangi, memberi cahaya pada alam semesta. Tetapi itu harus dimatikan. Kenapa? Supaya cahaya-cahaya dalam diri bisa kita lihat. Gitu seperti itu ya Pak? Ya, karena kalau kita akan sulit melihat apa yang ada, ya kita menyadari apa yang ada dalam diri kita, kalau kita masih ada istilahnya ya, sama sinar-sinar dari betul, luar seperti itu ya Pak. Jadi ya, itu akan terganggu. Harus mati lampu, menyepi, diam, kemudian menyadari apa yang saat ini dan hari ini kita lakukan, yaitu melakukan ritual dengan objek Tuhan Ide Sang Hyang Widi Wase, supaya kita bisa menyadari apa yang menjadi hal-hal yang harus kita perbaiki untuk pada masa yang akan datang, gitu, pada tahun-tahun mendatang. Gitu. Kemudian amati lelanguan. Lelanguan, Nah, lelanguan. Itu adalah tidak menghibur diri, atau bahkan kalau kita banyak hal yang mempengaruhi pikiran kita, ya, sehingga ketika pikiran kita kemana-mana, kita sulit mengendalikan pikiran kita. Iya, betul sehingga sekali, pada saat kita ingin mengendalikan, kalau kita bisa mengendalikan diri, mengendalikan pikiran kita, tentu kita akan bisa mengarahkan perilaku kita ke arah karma yang baik. Tetapi kalau kita dikendalikan oleh pikiran kita dengan berbagai macam distorsi hiburan, kemudian hal-hal yang media sosial dan sebagainya, itu semua akan mengganggu pikiran kita untuk melihat diri kita sendiri, menyadari diri kita sendiri. Oke, Bapak. Kita jeda iklan terlebih dahulu, nggih, Pak. Ya. Pemirsa TVRI dimanapun berada, kami akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.
Baiklah, pemirsa TVRI dimanapun berada, umat sedharma yang berbahagia, terima kasih Anda tetap setia bersama kami pada program Mimbar Agama Hindu yang pada kesempatan kali ini memperbincangkan tema pelaksanaan Catur Brata Penyepian Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945. Baik Bapak, kita lanjutkan lagi perbincangannya. Bapak, tadi Bapak sudah mengulas tentang catur brata penyepian, pengendalian diri kita untuk mencapai kesadaran diri dan penyucian diri, nggih Pak. Di kehidupan kita yang modern ini Pak, bisa kita lihat terlalu banyak tantangan dan hambatan Bapak. Dari luar, ada juga yang dari dalam diri sendiri Bapak. Bisa Bapak jelaskan apa saja hambatannya, kemudian bagaimana upaya kita untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut untuk mencapai kesadaran diri itu, Bapak. Terima kasih. Jadi seperti tadi catur brata penyepian itu kan merupakan sarana ya untuk kita bisa menyadari diri kita sendiri, sudah sampai kepada kesadaran sang diri ya. Nah itu penting sekali, jadi momen Hari Raya Nyepi inilah diberi kesempatan kepada umat sedharma untuk melakukan catur brata penyepian. Nah ini karena tantangan kita cukup berat, karena banyak sekali pengaruh-pengaruh, apalagi terkait dengan lelungan ya, itu lelanguan, itu banyak sekali yang mempengaruhi pikiran kita. Nah, ketika kepikiran kita, kapan kita, jadi kita lebih banyak terikat pada hal-hal duniawi ini. Iya, gitu karena ya. banyak orang lebih mencari kesenangan daripada ketenangan ya Pak ya. Mencari kesenangan daripada mencari ketenangan. Padahal hakikat hidup ini, padahal nanti ujungnya untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan juga gitu ya. Nah, oleh karena itu maka umat sedharma pada saat manfaatkan kesempatan pada Hari Raya Nyepi ini untuk benar-benar hening, menenangkan diri, kemudian meneng di rumah ya, tinggal di rumah, menyepi, kemudian sambil melakukan japa mantra, ya berjapa, mengucapkan nama-nama Tuhan dengan sesering mungkin gitu ya. Dan itu saya kira satu cara untuk menangkal begitu gangguan-gangguan. Nah, seperti amati geni ya. Amati geni dalam arti itu kita harus bisa mengendalikan berbagai nafsu, kama ya, keinginan-keinginan kita, karena keinginan-keinginan berlebihan itu sering menimbulkan ketidakbahagiaan kita gitu ya. Nah, itu justru keinginan-keinginan yang berlebihan itu padahal sudah sesuai kebutuhan ya, itu harus kita syukuri, kemudian kita mulai bahwa apa yang kita sadari dengan melakukan samadhi ya, artinya meditasi, menyadari apa yang Anda saat ini sedang lakukan dan hari ini juga apa yang sedang Anda rasakan gitu ya, sebagai bagian dari kontemplasi kita menuju kesadaran diri. Karena kesadaran diri ini akan sangat penting buat kita untuk menyongsong hari-hari ke depan agar lebih kita mawas diri, selalu lebih siap ya, waspada, mempertimbangkan segala apa yang kita akan lakukan, perilaku apa yang kita akan buat, kita sudah bisa menakar apa kebaikannya, apa keburukannya, apa keuntungan, kerugian, sehingga hal-hal yang berpengaruh buruk pada diri kita bisa kita kendalikan gitu ya. Seperti keinginan-keinginan yang berlebihan itu sering sekali kalau tidak tercapai itu menimbulkan ketidakbahagiaan pada diri kita. Menimbulkan penderitaan ya Pak. Bagaimana kita bisa berusaha konsentrasi pada saat Hari Raya Nyepi, memusatkan pikiran, kemudian menyadari bahwa hidup ini adalah tujuannya pada akhirnya adalah untuk moksartam jagadita ya caiti dharma gitu ya. Jadi karma-karma baik kita mesti kita terus kita
tabung ya, artinya Kita kita tingkatkan investasi, ya, Pak, kita ya. tingkatkan supaya apa yang kita lakukan ke depan itu menjadi lebih baik gitu ya. Saya kira kesadaran ini menjadi penting melalui penyucian diri saat saat hari raya Nyepinya, melalui pelaksanaan catur berata penyepian. Angge, Gitu. terima kasih Bapak. Kita jeda iklan terlebih dahulu. Ya. Pemirsa TVRI dimanapun berada, umat sedharma yang berbahagia, tetap bersama kami pada program Mimbar Agama Hindu. Kami akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Pemirsa TVRI dimanapun berada, umat sedharma yang berbahagia, terima kasih tetap setia bersama kami dalam program Mimbar Agama Hindu. Baik Bapak, ini untuk yang terakhir Bapak, adakah pesan dari Bapak sebagai Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bengkulu berkaitan dengan Hari Suci Nyepi untuk umat sedharma di rumah? Silahkan Bapak. Oke, makasih. Jadi pada umat sedharma di seluruh Provinsi Bengkulu atau dimanapun siaran ini bisa diterima, mari kita laksanakan catur berata penyepian pada saat Hari Raya Nyepi. Supaya apa? Supaya kita dapat menyucikan diri kita sendiri, mulai menyadari akan keberadaan kita sebagai sang diri, karena melalui catur berata penyepian itulah kita akan bisa memiliki kesadaran penuh terhadap diri kita sendiri, mengendalikan hidup kita sendiri, menuju karma yang baik, kemudian melaksanakan ajaran-ajaran dharma yang baik ya ke depan ya. Dan kepada umat Hindu silakan menjalankan ritual sesuai dengan rangkaian kegiatan perayaan Hari Raya Nyepi yang dimulai dari melastinya, kemudian ada yang ke laut, ada yang ke danau, ada ke sungai yang dianggap sebagai sumber-sumber air suci. Kemudian pada saat acara Taur Kesange, Taur Agung, itu juga dilaksanakan upacara ritual yang tidak kalah pentingnya untuk membersihkan alam semesta ini supaya kembali ke ke kemurniannya dan bisa dipelihara dengan sebaik-baiknya bagi umat sedharma. Kemudian pada saat Hari Raya Nyepi, nah umat Hindu yang ada di Indonesia, terutama di Provinsi Bengkulu, itu melaksanakan catur berata penyepian di rumah masing-masing atau ada juga yang di pura. Selamat menunaikan catur berata penyepian. Mudah-mudahan kita sampai pada kesadaran di kita untuk bisa mengendalikan diri kita menjadi lebih baik ke depan dan tentu menjadi karma-karma baik kita untuk masa-masa yang akan datang gitu ya. Nggih Pak, suksema Bapak. Nggih, sami-sami. Sudah berkenan Sama-sama. hadir pada program Mimbar Agama Hindu kali ini. Nggih, dan terima kasih juga Bapak sudah berkenan untuk memberikan pencerahan dan penjelasan yang tentu akan sangat bermanfaat bagi kita umat sedharma. Nggih, sami-sami. Nggih, pemirsa TVRI dimanapun berada, umat sedharma yang berbahagia, Hari Suci Nyepi, kita sebagai umat Hindu seharusnya dapat melaksanakan catur berata penyepian, amati karya, amati geni, amati lelungan, dan amati lelanguan dengan sebaik-baiknya guna mencapai kesadaran diri dan penyucian diri, guna untuk mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Demikian perbincangan kita pada program Mimbar Agama Hindu kali ini. Saya Made Amrita Firyandria dan tim yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa pada program Mimbar Agama Hindu berikutnya.
Om Om. Loka Samasta Sukina Bawantu, semoga semua makhluk di alam semesta ini berbahagia. Om Santi, 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 Om.